Masih bersama kami di Mario Teguh Super Show. Baiklah, super audience dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, malam ini kita masih berbincang dengan Pak Mario Teguh. Kita bicara dengan topik berjudul Formula Keajaiban. Tadi di segmen awal Pak Mario sudah menjelaskan mengenai angle apa yang kita diskusikan mengenai keajaiban, dan juga Pak Mario menjelaskan mengenai bagaimana peranan Tuhan dalam keajaiban. Namun sekarang yang mungkin menjadi pertanyaan kami, Pak, apakah keajaiban ini hanya jatah golongan tertentu atau untuk semua umat manusia atau bagaimana Pak Mario? Oke, Tuhan semua makhluk. Bahkan kalau kita mengerti batu pun berzikir katanya. So, keajaiban. Yuk kita lihat meme yang kedua. Keajaiban adalah penyelamat bagi orang baik yang terdesak. Penyelamat bagi orang baik yang terdesak. Semakin kita terdesak, semakin kita dekat dengan keajaiban. Ini logikanya. Kita mampu. Waktu kita mampu, kita berdaya. Gitu? Kita berkuasa. Orang yang terdesak sampai pada keadaan tidak adanya kemampuan, tidak adanya daya, dan tidak adanya kuasa. Waktu orang semakin kosong dari semua kemampuan, semakin dia mudah menerima kemampuan. Tuhan Maha berkuasa. Maka Tuhan adalah kekuasaan orang yang tidak kuasa lagi. Tuhan Maha berdaya. Maka Tuhan adalah penyelamat bagi orang yang tidak berdaya. Karena orang yang sudah tidak berdaya kehilangan kesombongan. Jadi kalau gitu, formulanya untuk mendapatkan keajaiban, kalau Anda ingin mendapatkan keajaiban tanpa terdesak, adalah tidak memiliki hal-hal yang membatalkan keajaiban. Sombongan, kikir, gengsi, dengki, iri, hilangkan itu semua, maka Anda akan melihat, akan menjadi orang walking with miracles. Orang yang berjalan bersama keajaiban. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Pak Mario, silahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, boleh langsung berdiri. Oke, selamat malam Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ran. Saya ingin bertanya tentang keajaiban. Jadi setiap manusia kan itu diuji oleh Tuhan itu berbeda-beda. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa keajaiban itu adalah bagi orang yang terdesak. Nah, bagaimana kalau ada seorang yang diuji oleh Tuhan itu dengan kenikmatan. Nah, artinya dia punya tujuan untuk mencapai keajaiban itu, tapi terhalang oleh kenikmatan yang sebenarnya itu adalah ujian. Kemudian lalai gitu untuk meraih keajaiban itu. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa lalai atau rasa malas yang ada di dalam diri kita untuk mencapai satu keajaiban itu? Terima kasih. Super, jadi ini ada kata malas ini, oke? Gini, tidak ada hukuman selama kita masih hidup. Tidak ada hukuman. Semuanya adalah perintah untuk memperbaiki diri. Tuhan itu demikian penyayang sehingga kita itu tidak akan dihukum sampai kita sudah sampai pada batas kehidupan di mana kita tidak bisa melakukan kebaikan. Tapi Tuhan tidak disebut Maha Penyayang kalau setelah meninggal betul-betul dihukum. Tidak loh. Demikian penyayangnya Tuhan sampai diberikan 3 hal yang masih bisa menjadi bahan pemaaf. Yaitu anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Coba itu. Tuhan itu demikian penyayang. Jahat, mati jahat. Tapi kalau anakmu baik dan mendoakan. Kedua apa? Ilmu dan harta yang bermanfaat. Masih ada orang terselamatkan karena ilmu kita. Masih ada orang jalan menyeberangi sungai yang berbahaya karena jembatan yang kita bangun. Sejahat apapun kita waktu mati, masih ada penyelamatan. Gini ya, Mas Uli kalau saya langsung beri uang 5 juta, bisa terluka perasaannya. Ya toh? Memang aku pengemis. Memang aku membutuhkan hand down seperti itu. Jadi supaya Mas Uli merasa terhormat waktu menerima uang dari saya minta Mas Uli melakukan sesuatu.
Nah Tuhan itu berperilaku begitu, kita dibuat khawatir, berdoa, tahu-tahu jebret. Tuh rupiah yang kita harapkan datang, berarti itu bukan ujian, itu pemantasan. Kita itu dibuat pantas menerima. Kalau kurang berdoa pasti Anda dikasih rasa takut supaya berdoa. Tuh, kalau Anda kurang berpikir pasti dikasih masalah supaya berpikir. Kalau Anda malas, tadi pertanyaannya soal malas tadi. Dibuat merasakan tidak anaknya malas. Yang dekat sekali sebagai akibat dari kemalasan adalah kemiskinan. Jadi Tuhan itu enggak kejam, enggak menguji, you dipantaskan, you sedang malas, pantas susah toh. Lalu kita berpikir bahwa kemalasan itu melemahkan kehidupan, lalu tidak malas lagi. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi untuk super audience, silakan boleh angkat tangannya agak tinggi, ya, boleh berdiri, silakan, mohon dibantu dengan mikrofonnya, langsung sebutkan nama dan langsung pertanyaannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safira. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Mario. Saya bingung tentang apa itu keajaiban sendiri. Tanpa disadari, saya tidak sadar gitu. Apa sih keajaiban yang saya sudah alami gitu. Terus keajaiban itu sendiri, apakah dijemput atau ditunggu gitu? Oh, apakah keajaiban itu dijemput atau ditunggu? Oke, terima kasih. Good. Hujan. Oke, kalau Anda punya kaleng sebesar ini dan teman Anda punya kaleng sebesar ini. Waktu hujan siapa yang lebih banyak dapat air? Yang A atau yang B? Yang B. Lalu orang yang tidak memperbesar diameter kalengnya mengeluh, Tuhanku, kenapa dia? Berarti keajaiban dalam bentuk rezeki dari langit itu tidak ditampungnya dalam upaya yang cerdas. Enggak sekolah tapi rezekinya mau sebaik yang sekolah. Mana mungkin? Jadi kalau begitu keajaiban itu hasil dari upaya. Nah penyelamatan orang baik, tadi kan saya sebutkan. Orang baik yang terdesak. Waktu terdesak dia sudah tidak ada kuasa, maka kuasanya adalah kuasa Tuhan. Baik, terus bilang gini, kok penjahat ada yang terselamatkan? Karena Tuhan dia tahu tidak selamanya dia jahat. Hanya kita yang ngejudge, kita itu ngejudge bahkan orang baik saja dituduh jahat. Apalagi yang betul-betul jahat, Tuhan tahu ini tidak selamanya jahat. Karena bisa saja nih laki-laki jahat ini nanti menikah dengan wanita bandel yang melawan nasihat orang tua, menikah dengan orang ini, menyesal nggak? Menyesal, pernikahan yang buruk ya, tapi melahirkan anak yang nanti menjadi tokoh agama yang besar. Coba, karena kita nggak tahu, kita ngejudge. Tuhan tidak. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang baik atau yang bisa menyelamatkan orang mencapai kebaikan. Nah Anda itu sudah keajaiban. Sudah berapa lama bernapas? Sudah 19 tahun. Tuh baru ingat toh bernapas selama 19 tahun? Bukankah itu keajaiban yang ditaruh di sistem Anda supaya Anda waktu tidur tidak lupa bernapas? Iya. Jadi kan bangun tidur, kenapa aku lupa bernapas? Kehidupan kita ini keajaiban, maka syukurilah. Super sekali Pak Madi, terima kasih Pak. Terima kasih Safira, pertanyaan ini juga Ran. Kita akan jeda sejenak Pak Mario, kami akan segera kembali tentu di Mario Teguh Super Show. Kita masih bicara mengenai formula keajaiban di acara kita Mario Teguh Super Show. Pak Mario, tadi kita sempat berbincang dan Bapak juga sempat berdiskusi mengenai bagaimana ada upaya Pak dalam keajaiban. Yang menjadi pertanyaan adalah ada peribahasa yang mengatakan no guts, no glory.
Or no pain, no gain. Ya. Apakah untuk bisa mencapai keajaiban begitu harus ada nyali, Pak Mario? Oke. Salah satu hukum terkuat Tuhan adalah cause and effect. Sebab dan akibat, atau dalam istilah MTSS adalah kepantasan. Jadi tidak bisa orang hidup dalam kualitas yang tidak pantas baginya kecuali dia mengupayakan. Yuk kita lihat meme-nya. Keberanian adalah sumber masalah yang menghebatkan. Keberanian, masalah menghebatkan. Penakut tidak bisa mencapai kehebatan sampai dia memberanikan diri. Apakah ada orang yang tidak mengenal takut? Ada. Tidak semua orang mengenal takut. Kalau gitu, takut itu penyelamatan. Tuhan menaruh rasa takut supaya kita selamat. Oke, orang yang berani banyak masalah. Contohnya saja, tidak bisa presentasi, angkat tangan, izinkan saya yang presentasi. Coba, banyak masalah nggak? Banyak, tapi terus ketahuan dia pandai bicara. Ayo. Jadi kalau gitu banyak orang menemukan kehebatan dirinya dalam keadaan terdesak. Waktu terdesak, Tuhan bilang kamu tidak butuh kuasaku karena kamu sudah berkuasa. Dalam keadaan terdesak. Lah, berapa banyak orang di sini sengaja menaruh dirinya dalam keadaan terpaksa? Sedikit, karena tidak berani. Aha, satu lagi. Sebagai asisten manajer di bank, saya itu pelawan. Saya itu tidak bisa menjadi karyawan yang baik. Saya tidak suka dikontrol. Jadi atasan saya yang vice president di atas itu saya lawan juga. Lalu dipanggil berdua di kantornya. My God, ini orang bisa buat saya dipecat menguap kapanpun kan? Dia bilang, Mario, you berani ngelawan saya. Dia bilang, kalau untuk melindungi Bapak, saya akan melawan kapanpun. Dipecat nggak? Anak buah yang lain lebih baik atasannya dipecat, tapi dia aman. Yang satu ini, Mario kecil ini, dia bilang lebih baik dia diberhentikan karena melindungi aku. Nggak mungkin diberhentikan. Tahun itu saya naik pangkat dan naik gaji 53%. Super sekali Pak Mario, terima kasih ceritanya Pak. Baik, Super Audience, kini kita akan berikan kesempatan kepada beberapa orang dari kita untuk bisa maju ke atas panggung dan curhat langsung dengan Pak Mario. Silakan boleh angkat tangan yang ingin curhat. Ada beberapa orang, ya 1, 2, 3 boleh. Mohon berdiri dan maju ke depan, bergabung dengan kami silahkan. Halo. Pak Abdul. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mas Uli. Iya Pak. So, Fauzia 1, Fauzia 2. Apa masalahnya? Permasalahannya gini sih, dari saya kuliah, dari saya sekolah itu sampai saya kuliah sekarang, dari SMP lah sampai sekarang, saya tuh merasa nggak enak gitu sama keluarga gitu. Jadi Kenapa? dikarenakan saya kan awalnya dari SMP langsung pesantren ya, seharusnya kan SMA. Tapi dikarenakan keluarga saya pengennya saya pesantren, jadi ya mau gak mau saya ikut pesantren. Tapi dari dalam pesantren itu saya ininya 4 tahun ya Pak ya. Seharusnya kan 3 tahun kan langsung aliyah kan, langsung SMA. Iya. Tapi dikarenakan masuk pesantren. Nah, yang saya nggak enak itu keluarga saya tuh jadi lebih gimana ya, lebih dalam ekonominya tuh kan langsung ke saya, jadi lebih banyak mengeluarkan uangnya ke saya gitu. Terus yang lain-lain nggak dapat biaya? Jadi enggak, jadi lebih dilihatkan ekonominya tuh lebih ke aku, ke saya sendiri. Jadi kalau ngomongin tentang biaya, ini mah lebih banyaknya ini gitu, anaknya ini. Jadi kakak-kakak saya lebih ngejas, ini mah dikarenakan pesantren jadi ini mah harus lebih di keuangannya harus lebih di ini gitu. Lebih diperhatikannya tuh saya sendiri gitu dari keluarga saya. Oh, jadi mereka iri bahwa seperti iri orang gitu. tua membayar lebih banyak untuk Mbak Fauzia. Dan sampai sekarang saya kan gak langsung kuliah kan, diem dulu setahun, dan Ada berapa keluarga? ada anggota? 4 4 anak. Empat. Anda anak keberapa? anak terakhir. Anak terakhir. Oh, paling kecil. Iya. Ya, lalu dibiayai paling banyak. Begitu. Ya. Terus kesedihannya di mana? Kesedihannya tuh jadi nggak enak juga sih sama
saudara-saudara saya yang memang gimana ya, gak enaknya, ini mah anak paling paling disayang lah atau inilah gitu, gak enak itu digituin sih. Jawabannya kan seharusnya sederhana. Ini anak paling disayang. Memang. Nanti dulu, Anda merasa gundah karena menggunakan uang orang tua lebih banyak, itu tanda kebaikan atau tanda keburukan? Kebaikan. Tanda kebaikan. Jadi Anda harusnya mensyukuri perasaan itu, bukan tersiksa. Nah, di dalam perasaan tersiksa itu, galau, gundah itu Anda berdoa. Lalu kalau berdoa nanti namanya sudah bukan kesedihan, tetapi kedekatan. Coba sekarang apa doanya kepada Tuhan? Ya, semoga dilancarkan rezekinya keluarga saya dan mudah-mudahan keluarga saya memberikan kedamaian lah di keluarga saya dilancarkan rezekinya gitu. Sebentar kita berikan tepuk tangan dulu.